Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham yang di request. Yang pertama SAME, kedua IMTK, 3 Buka, keempat INKP, kelima TKIM, keenam PTSN, ketujuh CEN, dan ke-8 AG. Langsung saja ke saham pertama, ada SAME yang di hari Selasa kemarin ditutup naik 6,08% ke harga 488. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy, dan 2 hari minggu ini sudah terus net buy dan lumayan sahamnya naik 8% dah. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SAME di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SAME menarik, dia baru aja keluar dari area base-nya. Ini bisa dibilang ya 480, tapi lebih akan menarik kalau SAME ini sudah berubah fraksi harga di 500. Jadi kalau saya melihat SAME ini ya akan lebih menarik kalau sudah confirm breakout di 500. Kalau ditarik dari atas, rundown trendnya ya sudah di breakout, tinggal kuncinya 500. Kalau sudah bergerak di 500 berubah fraksi harga itu lebih menarik karena tiap naik turunnya itu 5 poin. Ya, jadi seperti itu. Yang sudah pegang dari bawah tetap hold aja selama SAME di atas 480. Jadi kalau yang beli dari 440 atau 450, kalau SAME ini koreksi atau tutupnya di bawah 480, kalau saya ya profit taking atau bisa di profit taking setengah, nanti buyback lagi, tambah lagi kalau misalnya SAME kembali konsolidasi di area support 444. Jadi seperti itu. Untuk SAME kalau dilihat ya ini ada terindikasi bullish divergence. Sahamnya turun, MACD-nya naik dan sudah golden cross ya. Jadi menarik untuk SAME dan potensi besar kalau ada pembaikan arah SAME potensi juga menutup gap-nya ini, gap issue-nya. Jadi ini menarik untuk SAME diperhatikan sampai akhir tahun. Tapi ya harus punya strategi trading di SAME ya. SAME menarik untuk besok juga. Ya bisa ada peluang masih coba uji lagi 490 sampai 500-nya ini. Jadi seperti itu untuk SAME. Langsung saja ke saham kedua, ada IMTK yang di hari Selasa kemarin ditutup terkoreksi 1,8% ke harga 1630. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMTK hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK selama di atas 1600 sih aman ya. Dia baru aja breakout dan retest. Ya lihat besok, kalau besok rebound itu menarik, apalagi tutupnya di atas 1690 sampai 1700. Dan bagusnya lagi kalau IMTK sudah tutup atau confirm breakout di atas 1800. Tapi kan dari harga sekarang itu dia harus naik hampir 10%. Jadi bagi Bapak Ibu yang nggak mau ketinggalan, misalnya memang skenario IMTK ini harus naik, ya tinggal cut loss kalau IMTK tutupnya di bawah 1600. Kalau dilihat ini kan ada pola double top, terus dilanjutkan pola bearish penan, dan ini harusnya sudah tercapai. Jadi 1460 sampai 1470 ini sudah tercapai pola bearish penannya. Ini kalau dia naik ya bagus, jadi ada tanda-tanda pembalikan arah. Kalau ditarik ini, nah kan, jadi 1800 ini arahnya. Kalau dia bisa breakout area ini, confirm breakout ya balik arah. Dan kalau yang nggak mau ketinggalan ya coba aja spekulasi buy di area ini, tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 1600. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau lebih sedikit aman ya tunggu aja, ini sudah di atas 1800. Yang pegang dari atas ya tetap hold aja. Kalau niatnya trading ya harusnya pakai cut loss, tapi kalau nggak mau pakai cut loss harus siap rugi waktu. Apakah IMTK bisa balik lagi ke harga atas? Ya sangat mungkin, cuman kan perlu waktu. Jadi seperti itu. Untuk IMTK MACD-nya juga sudah membentuk golden cross dan terlihat juga ada indikasi bullish divergence
Dan juga terlihat kalau ditarik ini IMTK konsisten di dalam downtrend channelnya. Tinggal nunggu dia breakout 1800 ya udah balik arah. Jadi seperti itu. Untuk IMTK langsung saja ke saham ketiga, ada Buka yang di hari Selasa kemarin ditutup terkoreksi 2,12% ke harga 690. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Buka didistribusi oleh broker asing BKYU dan KZ yang nampung tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Buka setelah rebound di hari Jumat ya, kemudian dia gagal breakout 750 dan turun lagi. Ini bisa terindikasi pola dead cat bone. Kalau digambar pola seperti ini juga ada pola yang namanya bearish pennant ya. Pola semacam symmetrical triangle tapi terbentuk saat sahamnya turun. Nah, ini kalau dilihat secara teori harusnya target penurunannya ya sedikit lagi di 640 sampai 650. Apakah bisa ke situ? Kemungkinan iya, karena Buka hari kemarin itu membuat lower low baru di 680. Sebelumnya itu lower low-nya ada di 685. Jadi turun 5 poin dan ini juga ada terindikasi pola 3 black row. Jadi kalau mau bagus besok harus rebound. Jadi kalau besok dia candle merah lagi ya potensi arah sudah areanya 640 sampai 650. Kalau ditarik dengan Fibonacci mencari area target penurunan ya sekitar ini. Nah, ya pas di area ini dan kemungkinan ada pantulan. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau nunggu sabar ya coba cari pantulan atau pullback di area 635 sampai 60 ini, coba spekulasi buy tapi siap cut loss ya, karena di saham downtrend itu keseringan cut loss. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau pakai cut loss ya udah simpan aja. Buka ini targetkan time frame-nya 1 sampai 2 tahun. Makin dia turun ya makin dibeli kalau percaya dengan fundamentalnya. Karena ya bisa dibilang jauh dari harga IPO ya harusnya kalau perusahaan bagus, fundamental bagus akan balik minimal ke harga IPO-nya. Jadi seperti itu. Untuk Buka ya besok itu kalau mau bagus harus rebound dan kalau mau balik arah ya harus tutup minimal di atas 750 760. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham keempat. Ada INKP yang di hari Selasa kemarin ditutup terkoreksi 1,9% ke harga 9.000. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya INKP sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INKP ya arahnya uptrend. Kalau dilihat dari harga pulp and paper ya masih membentuk base atau konsolidasi. Nah, bagusnya kalau harga pulp and paper ini bisa rebound dan ditutup di atas 515 sampai 520. Kan ini dia lagi membentuk base. Ya sabar aja lah. Kalau dilihat MACD-nya sudah mulai menyempit. Tinggal nunggu cross. Kalau besok dia rebound atau malam ini tutup hijau, menarik. Dan untuk INKP juga sudah di atas 9.000 ya. Kalaupun harus koreksi paling 8.600 8.500 ini dia membuat swing low-nya terus naik lagi. Tinggal cut loss kalau dia jebol 8.500. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi itu sampai 8.000 karena bisa dibilang 8.000 itu support kuat INKP. Jadi seperti itu. Untuk INKP MACD-nya juga sudah membentuk golden cross mengarah ke atas ya. Potensi INKP uptrend dan targetnya terdekat 10.000 dan kalau mampu breakout ya potensi besar 12.000 sampai 13.000. Jadi seperti itu. Untuk INKP langsung saja ke saham kelima. Ada TKIM yang di hari Selasa kemarin ditutup terkoreksi tipis 1,68% ke harga 8.750. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya TKIM hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal TKIM juga bagus, sudah di area 8.800. Sayangnya dia
tutupannya tipis ya, tapi tetap menarik lah untuk TKIM kalau minggu ini bisa confirm breakout 8.800, potensi besar mengarah ke 10.000. Kalaupun harus koreksi ya TKIM bisa retest area 8.400 dan buruk-buruknya 8.000 kemudian mantul lagi, karena ini kan TKIM sudah mau uptrend ya. Kalaupun membuat swing low-nya paling mentok itu 8.000 karena itu adalah support kuatnya, dan kalau jebol itu ya udah berarti balik arah lagi untuk KIM. Jadi seperti itu untuk TKIM. Apakah bisa spekulasi buy? Ya coba nyicil aja. Cuman ini kan area resisten, bisa aja dia turun. Kalau mau beli itu di sekitaran 8.450 ini. Tinggal kalau dia turun ke 8.000 tambah lagi di bawah. Kalau jebol 8.000 udah cut loss aja. Jadi seperti itu. Kalau dilihat secara trennya uptrend dan potensi arah 10.000 itu bisa dicapai akhir tahun dan mungkin bisa lebih ya, karena TKIM ini sudah turun sangat dalam dari 17.000 dia turun hampir ke 6.000. Jadi 50% lebih turunnya nih ya kan, bahkan turunnya sampai 62%. Ya minimal dia balik setengahnya aja menarik untuk TKIM. Kalau dari harga sekarang dia udah naik sekitar 30%. Ya kalau dia ke 11.000 ini ya potensi masih bisa harusnya ya, bahkan akhir tahun. Jadi seperti itu untuk TKIM, tapi ini disclaimer on dan bisa aja di tengah perjalanan dia balik arah. Yang penting jangan sampai saat dia balik arah yang dulunya profit jadi minus. Itu sangat buang waktu. Mending profit sedikit, yang penting TP daripada dibawa turun. Jadi seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham ke-6, ada PTSN yang hari Selasa kemarin ditutup di harga 264 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTSN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal PTSN ya kurang menarik. Karena apa? Karena volume juga nggak ada. Memang indikasinya sudah mulai konsolidasi. Tinggal nunggu momentum. Dia bisa breakout 270 dan kebetulan di situ ada EMA 20. Kalau confirm breakout ya rally. Targetnya 290 sampai 300. Dan terlihat juga kan PTSN ini masih di area konsolidasinya. Area konsolidasi 260 sampai 300. Jadi ini di area support. Kalau Bapak Ibu yang sabar ya bisa aja beli. Tinggal cut loss kalau PTSN ini turun dari 260 dan target profit terdekat 270. Kalau bisa tutup di atas itu bisa tetap di hold, dan target selanjutnya 280 sampai 300. Jadi risk rewardnya ini menarik, yang penting sabar itu aja. Kalau cari profit tipis ya mungkin dapat lah 1-2 hari ya 1-2% dapat. Tapi belinya ya dekat-dekat bawah ini, dekat-dekat 260, bisa di 262, 260. Dan cut lossnya ya bisa sekitar 4%, dan rewardnya ini menarik nih, 280 aja 6%, apalagi ke 300. Jadi seperti itu, yang penting sabar untuk PTSN. Langsung saja ke saham ke-7, ada Sen yang di hari Selasa kemarin ditutup terkoreksi 1,25% ke harga 314. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Sen didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Sen bagus, sayangnya dia memang gagal melewati 320. Jadi kalaupun candle merah lagi satu nggak masalah menurut saya. Yang penting jangan sampai turun dari 300. Jadi kesempatan bagi yang belum punya, kalau Sen ini turun lagi ke dekat-dekat 300 ya coba spekulasi buy. Karena ini kan terlihat Sen sudah membentuk lower high baru di sekitaran 280. Sebelumnya di 264, 265. Ya ini dia dalam posisi juga minornya mau uptrend. Jadi seperti itu ya. Untuk Sen, kalau yang sudah punya dari bawah ya tetap hold aja. Yang penting Sen ini jangan turun dari 300. Jadi seperti itu. Kalau ditarik dari atas, trend downtrendnya ini sudah di breakout dan dia sudah retest ya, ini
arahnya ke atas untuk Sen. Ya semoga aja minggu ini bisa sampai 340 dan 380 lah, karena dia naik turunnya itu sekitar 40 poin, jangan ke 360. Nah, jadi seperti ini untuk pergerakan Sen. Menarik juga untuk diperhatikan, semoga aja ini tanda-tanda untuk pembalikan arah, karena MACD-nya juga sudah membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Saat koreksi volumenya lumayan besar, tapi kalau saya lihat nih volume besar nih volume tarikan ya, tarikan buyer. Jadi seperti itu untuk Sen. Langsung saja ke saham terakhir, ada AGI yang di hari Selasa kemarin ditutup naik tipis 1,31% ke harga 1.545. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AGI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGI juga menarik. AGI bisa dikatakan uptrend dan juga strong ya, karena EMA 20-nya ini sangat tajam mengarah ke atas, dan juga AGI selalu dipertahankan oleh EMA 20-nya. Kalau dilihat dari MACD memang membentuk dead cross, tapi nggak masalah karena AGI juga hari kemarin itu kepentok resisten 1600 karena naik turunnya ini sekitar 100 poin. Nah, apakah bisa spekulasi buy? Ya ini kesempatan karena AGI ini kan mau arahnya ke atas. Jadi masih dikasih masuk lah. Tinggal cut loss kalau jebol 1500 dan target profitnya terdekat 1600. Jadi seperti itu. Untuk AGI kalau ditarik dengan garis trend line, ya ini uptrend, dan ditarik juga. Nah, dia masih di dalam uptrend channelnya, ya arahnya ke atas. Kalau di breakout nantinya 1600 ini sangat menarik untuk AGI. Jadi seperti itu untuk AGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.